memuji, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa. Segala hormat hanya bagi nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Katakan, bersama malaikat di surga. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Nyanyikan hidup pujian. Bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Angkat tanganmu, saudara, angkat. Tanganku, ku angkat padamu. Mari masuk hadiratnya. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasihmu. Jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, Haleluya, aku menyembahmu. Kami memuji, kami memuji. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, Haleluya, aku menyembahmu. Kami memuji, kami menyembah Engkau, Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa, segala seluruh bumi sujud menyembah. Saat ini Tuhan, kami akan siap mendengar firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini, perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan. Sebentar kami akan melakukan pembacaan firman dan kami akan masuk ke dalam firman. Yang kami akan bahas sesuai tanggal hari ini, hari Selasa tanggal 18 kami akan membaca firman-Mu dari Amsal 18. Kami merendahkan hati Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus, bimbing Roh Kudus apa yang menjadi pesan-Mu di sini untuk kami lakukan supaya kami berbuah, kami berdampak menjadi terang, menjadi garam seperti yang Kau ingini, dan semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Tutup bungkus setiap jaringan internet, setiap elektronik yang kami gunakan, dan kami patahkan setiap benteng-benteng musuh. Setiap keakuhan manusia yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan oleh kuasa darah Kristus. Kuasa darah Kristus menutup bungkus baik hamba-Mu yang akan berbicara. Bicaralah lewat mulut bibir hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu. Hanya sebagai alat-Mu dan sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Tuhan, aku merendahkan diri. Biarlah karunia hikmat pengetahuan ada atas hamba dalam berbicara Tuhan, dan hanya kebenaran firman Allah dan hanya bagi kemuliaan nama Allah kami hamba-Mu siap melayani-Mu. Pakai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ambil alih otoritas wibawa ilahi memenuhi hamba untuk menyampaikan firman-Mu sebagai duta kerajaan-Mu. Engkau yang kiranya berotoritas penuh di sini dan menjamah hati tiap hati. Tidak ada yang kebetulan, siapapun yang ada di sini tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana besar saat Dia bergabung di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, 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 saudaraku ya. Apa kabar semuanya saudara? Semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat saudara ya. Oke, baik saudara, saat ini kita akan nyanyikan satu lagu lagi ya sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan. Saya suka kali lagu Bapak, kau yang lebih tahu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Bapak yang lebih tahu isi hati, kau yang lebih tahu isi hati kami semua. Sampaikan
lebih tahu. Kau yang paling mengerti isi hati kami. Ini kami, Bapa. Pakai kami, anak-anakmu. Engkau yang kiranya mengurapi kami semua pribadi lepas pribadi. Biar kami semakin mengenal Engkau seperti Engkau mengenal kami. Lebih dari yang kami pikirkan. Lebih dari yang kami doakan. Tuhan lebih tahu. Kami mau merendahkan hati kami. Bergantung penuh hanya kepadamu. Katakan saudara dengan segenap hati. Ketergantungan kita pada Tuhan. Allah kita yang setia. Ku percaya Yesus kaulah Tuhan. Kami yakin, kami percaya. Kaulah Tuhan. Yesus kaulah Tuhan. Kau berdaulat penuh atas hidup kami, atas masa depan kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita berdoa sekali lagi. Kita katakan, kita deklarasikan, aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah sendiri yang akan membuat hidupku berkemenangan, berkelimpahan, diberkati, berdampak, jadi berkat dimanapun dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saya lebih suka memakai ini seperti biasa ya, saudara ya. Nantilah penentuannya setelah kita wafat. Ya, percayalah bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Percayalah bahwa Yesus jalan ke surga dan terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja yang mau saya katakan, saudaraku yang terkasih. Siapapun Anda, kami mengasihi Anda. Ya, apapun pendapat Anda, kita bertoleransi di sini. Ya, saya welcome dengan apapun. Kami berdoa, Anda bisa mengalami Tuhan. Tidak penting teori tentang Tuhan. Yang paling penting Anda mengalami Tuhan. Di surga, di pintu surga tidak ditanya, kamu denominasi apa? Kamu agama apa? Tidak. Agama itu buatan manusia. Hubungan kita dengan Tuhan itulah yang menunjukkan iman kita yang sesungguhnya. Bukan agama kita yang menentukan kita masuk surga atau tidak, tetapi iman kita. Dan hanya satu jalan ke surga, yaitu Kristus. Yesus Kristus. Dia bukan nabi, dia bukan guru sekedar guru, dia Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia, bukan manusia yang jadi Tuhan. Oh, tidak, 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 tidak. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Dunia ini ciptaannya, milik kepunyaannya. Ya, memang sulit memahami Tuhan karena kita manusia, kodratnya jauh beda. Itu seperti kodok, nggak bisa memahami manusia, tetapi manusia bisa memahami kodok karena kodratnya lebih tinggi manusia. Demikian ya. Tetapi nggak penting teori Tuhan, teori ini kalau Anda tidak pernah mengalami Tuhan adalah lebih penting Anda mengalami Tuhan dan Roh Kudus yang akan membuat Anda mengerti. Sekalipun Anda tidak mengerti teori-teori, tapi Anda mengalami tangan Tuhan, Anda mengalami kehadiran Tuhan, Anda merasakan sukacita, damai sejahtera, Anda punya tuntunan yang sulit Anda jelaskan. Ya, itu lebih penting, saudara ya. Baik,
Dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan sebagai makanan roh kita, makanan rohani kita. Baik, saudara. Mari kita baca sama-sama saudaraku yang terkasih di dalam Kristus ya. Anda mau bilang terjemahan ini ya terserah ya saudara ya. Alkitab ini sudah diterjemahkan ke segala bahasa. Karena Tuhan itu nggak cuman suka hanya ini ya bahasa ini ya baru sah di surga. Oh tidak. Karena Tuhan itu suka. Tuhan segala bangsa, segala bangsa di dunia, bangsa Indonesia, Amerika, bangsa apapun, Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Jadi Alkitabnya pun harus diterjemahkan karena itu cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya membuat paham. Karena Tuhan cinta segala bangsa. Wow. Baik saudara ya, itu hanya supaya agak-agak ini dulu ya semangatnya ya saudara ya. Oke lah saudara ya, jangan terlalu dibawa ke hati. Aduh, suaranya Bu, suaranya Bu. Ya ya bisa saya bisa mengerti perasaan Anda semuanya, saudaraku yang terkasih ya. Jadi saya buat dulu di sini nih ya. Oke, ini sengaja supaya nggak kelihatan kamarnya saudara. Oke ya, agak miring juga. Nggak apa-apa lah nih ya. Oke, selamat pagi yang baru bergabung pagi ini. Apa kabar saudaraku? Apa kabar saudaraku? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, apa kabar? Kita baca firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya, saya minum dulu deh nih. Biar agak-agak gimana gitu ya saudara ya. Baik saudaraku yang terkasih, kita membaca dari Amsal 18. Seperti saya katakan, hari ini sekalian mengingatkan Anda bahwa hari ini tanggalnya tanggal 18 ya. Jadi bagi Anda yang punya deadline-deadline yang harus dipenuhi, segera dipenuhi saudara ya, supaya semuanya terlaksana dengan baik ya, termanajemen dengan baik. Kita akan membaca firman Tuhan saat ini dari Amsal 18. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 18 ayat 1 sampai dengan 24. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Wow, makanya nggak bagus saudara sendirian karena orang yang suka menyendiri itu saat mencari keinginan malah meledak-meledak saudara ya. Jadi kalau Anda tahu ada orang yang meledak-meledak, mungkin karena dia merasa kesepian saudara. Oke, kemudian dia meledak terhadap setiap pertimbangan karena nggak ada yang mengayomi, nggak ada yang misalnya menengahi, sabarlah, sabarlah, mungkin nggak ada yang kayak gitu ya saudara ya. Oke, dan yang kedua, orang bebal tidak suka membeberkan isi hatinya, saudara. Orang bebal nggak suka. Orang bebal itu agak jaim ya. Tidak suka. Oh maaf saudara. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Jadi ini beda ya. Mohon maaf, ampuni aku Tuhan ya. Aku harus teliti membacanya. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Ini ayat 2. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Nah, justru kebalik tadi saudara ya. Saya juga tadi waktu mengatakan itu, wah kenapa begini ya? Nah, ternyata saya yang salah, saya minta maaf ya saudara. Ini juga mengajarkan supaya kita lebih teliti membaca. Jadi orang bebal ciri-cirinya nggak suka kepada pengertian, dinasihati juga jangan begitu kawan. Tok tek tok tek tok tek tok gitu aja. Karena dia suka membeberkan isi hatinya terus gitu ya saudara ya. Ayat 3, bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan. Ya, bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan. Ya saudara, ngomong main apa sih? Gak usah digubris ya saudara. Kita akan baca terus firman Tuhan ya. Maaf ya cat-cat yang perlu doa. Nanti saya baca ya saudara ya. Saat ini saya fokus untuk memberitakan firman ya.
Welcome kepada semua orang ya, saudara ya. Shalom yang baru bergabung, Tuhan memberkati ya. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hati. Jadi tidak bijak kalau kamu hanya beberkan isi hatimu tanpa menggunakan pengertian yang Tuhan beri. Kemudian, bila kepasikan datang, datanglah juga penghinaan dan aib disertai cemooh. Perkataan mulut orang seperti air yang kelam. Ya, seperti air. Perkataan mulut orang seperti air yang dalam. Tetapi sumber hikmat seperti sungai yang berbual. Wow. Apa maksudnya perkataan mulut orang seperti air yang dalam? Air yang dalam itu kita nggak tahu sedalam apa. Artinya mulut ini, saudara, ini bisa jadi segala sesuatu di sini, saudara. Anda mungkin awalnya hanya berkata sedikit, tapi itu bisa menenggelamkan Anda sendiri, ya, seperti air yang dalam. Tapi sumber hikmat seperti sungai yang berbual. Wah, sungai yang berbual itu airnya banyak, gitu ya, berbual-bual. Jadi memang kelihatan, gitu ya. Ada maknanya, ada isinya, gitu ya, saudara. Tidak baik berpihak kepada orang fasik. Saudara, orang fasik itu siapa? Orang fasik itu orang-orang yang tidak takut Tuhan. Suka menggosip, suka menindas, suka ngambil hak orang. Pokoknya semena-mena. Itulah semua orang fasik ya. Dibilangin nggak mau dengar, itu orang fasik. Dengan menolak orang benar dalam pengadilan, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, saudara. Dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Seperti makanan lezat, perkataan pemfitnah. Masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Saudara, ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi saudara, nggak usah Anda jenuh atau Anda gemes banget sama orang-orang sombong. Percayalah, kesombongannya itu sudah mendahului kehancurannya. Yang Anda perlu salut adalah orang-orang yang rendah hati. Kerendahan hatinya akan mempromosikan dia. Tuhan akan membuat dia dipromosikan. Orang-orang yang rendah hati. Bertemanlah. Karena Anda pun akan kecipratan saat mereka dipromosikan. Tetapi daripada demikian, jadilah orang yang rendah hati. Karena ada waktunya Tuhan akan mempromosikan Anda. Tetapi cepatlah Anda sadar kalau Anda sombong. Karena biasanya orang sombong tidak sadar dia sombong, saudara. Karena itu, kalau ada yang menegur, rendah hatilah mendengarkan teguran untuk memperbaiki Anda supaya Anda masuk ke dalam koridornya Tuhan untuk dipromosikan. Amin, saudara. Tetapi kerendahan hati, ayat 12 tadi yang B, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celahnya. Jadi gini, orang belum ngomong, dia udah nyerocos saja. Padahal kamu sih begini, begini, begini. Kamu enggak, sampai temannya gini, ngangah. Saya kan mau bilang dari tadi bahwasanya rapatnya tidak jadi. Karena bukan saya yang membatalkan, tetapi bos kita sedang ada meeting di tempat lain. Jadi manajer yang sombong, misalnya ini contoh ya saudara, dia belum dengerin orang lain, dia sudah judge orang lain, remehin orang lain. Nah ini ciri orang bodoh ya. Dia memberi jawab sebelum mendengar. Dia pikir orang-orang akan menghakimi dia, duluan dia menghakimi. Kebodohannya itu celahnya yang buat dia jatuh, yang membuat dia nggak dipromosikan lagi. Ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Wah, saya senang banget ini. Saudara tahu nggak, waktu saya sekolah, teman-teman saya udah habis semangat, saudara ya. Ada satu titik, ada saatnya kita nanti dalam studi kita itu ada di titik jenuh, di titik terendah, saudara.
Satu-satunya yang membawa kita bisa keluar dari titik itu, satu-satunya adalah semangat kita. Kalau kesulitan, kita sama-sama sulit. Kesusahan, kita sama-sama sulit. Tetapi yang membedakan dua orang, yang bersemangat dengan yang tidak bersemangat. Orang yang bersemangat, dia pasti bisa bangkit dan menanggungnya. Sehingga Tuhan akan memberi jalan keluar. Tetapi kalau dari awal, dia udah nggak semangat, aduh nggak semangat, terus lagi diperkatakannya nggak semangat. Percayalah, ini orang nanti kalau dalam perkuliahan contoh kecilnya, dia nggak tamat-tamat, saudara. Saya sudah lihat itu, makanya hati-hati dengan perkataan. Kalaupun nggak semangat, diam aja. Tapi bangkitkan semangat. Cari yang membuat Anda bersemangat. Apa? Mulai pakai baju yang cantik, yang membuat Anda semangat untuk sekolah. Itu yang saya lakukan ketika saya mengalami titik jenuh. Saya mulai melakukan hal yang lain, yang menarik, yang membuat saya tetap stay di situ, saudara. Nah, tetapi semangat yang patah, siapa yang dapat memulihkannya? Kalau orang udah patah semangat, misalnya orang tua kehilangan anaknya, seorang kekasih yang begitu tulus kehilangan kekasihnya, itu cepat memudarkan semangat saudara. Dan sulit sekali menghibur orang-orang yang patah semangat saudara hanya karena kehilangan orang-orang penting. Tetapi apapun yang mau saya katakan saudara, apapun yang Anda alami saat ini, saya hanya mau katakan, jangan pernah kehilangan semangat Anda, sesulit apapun. Saudara, percayalah setiap pencobaan yang Tuhan izinkan itu tidak pernah melebihi kemampuan kita. Percayalah, Tuhan akan memberi kita kekuatan, minta kekuatan. As simple as that, minta kekuatan, saudara. Kita kembali ke ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Kalau kamu bijak, kamu akan semakin bijak karena akan memperoleh pengetahuan. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah membuka jalan bagi orang. Hadiah, ya, kadang itu memberi semangat karena dikasih hadiah merasa dihargai. Membawa dia menghadap orang-orang besar. Hadiah membuka jalan orang. Jalan bagi orang. Kalau orang yang dapat hadiah, mungkin promosi ya saudara ya, dia akan ketemu lagi promosi yang lebih besar. Nah, orang-orang besar, saudara. Karena itu, jangan patah semangat, saudara ya. Kemudian dikatakan ayat 16, ayat 17, yang pertama bicara dalam suatu perbantahan tampaknya benar. Nah, kadang nih penggosip, lihat itu, si ini, dia duluan yang buka bicara, saudara. Ini, tanda ini, nih, si penggosip ini. Sampai orang lain datang dan menyelidiki perkaranya. Nah, saya ini udah kebel bertemu dengan orang yang mulutnya besar ya saudara ya, ngaku-ngaku sebagai ini, sebagai itu, punya uang ini. Padahal seorang hamba Tuhan saudara ya. Saya sih dari awal merasa ini kayaknya nggak sesuai perkataannya dengan keadaannya. Ternyata betul setelah saya selidiki saudara mulutnya besar. Mungkin dia hanya ingin dapat pengakuan atau merasa hebat. Ternyata bukan terkonfirmasi oleh saya saja. Banyak yang sudah duluan, wah itu mah nggak kami anggap. Cuman karena nggak ada orang aja dia dianggap seperti itu saudara ya. Jadi ada ini pakai-pakai hamba Tuhan lagi dan merasa hebat kalau dia sudah bergelar pendeta, saudara. Jadi jangan terlalu percaya Anda mau bergelar pendeta resmi, pendeta ini. Ternyata banyak yang tidak berakhlak, ya saudara ya. Lebih baik nggak pakai gelar pendeta, tetapi kelakuan Anda mencerminkan pendeta daripada Anda membangga-banggakan gelar pendeta Anda mau secara sah di ini, sah di sana. Tetapi Anda tidak jadi cerminan seorang hamba Tuhan itu memalukan. Apalagi Anda coba menyetir orang lain dengan tawaran-tawaran yang ternyata Anda bohong. Status kependetaan Anda akan dituntut Tuhan dan dihakimi Tuhan lebih tinggi daripada orang yang nggak tahu kebenaran. Kita udah tahu kebenaran, tapi memutarbalikkan kebenaran atau membesar-besarkan, tidak menjaga integritas kita. Oh, jangan pikir Tuhan tidak memperhitungkan itu. Jadi kalau ada kamu di sini hamba Tuhan yang mulutnya besar, ngaku-ngaku punya uang 2M, mau bangun ini, padahal 1 juta aja lu kagak punya. Bohong lu tentang sinode lu, bertobat lu ya. Gak usah lu nganggap-nganggap diri Anda hebat jadi pendeta ya. Saya banyak begini malu saya. Ini orang ya mulutnya besar amat. Ternyata semua bohong yang dia bilang ya. Saudara, sebenarnya saya sudah curiga. Karena dari penampilan, kompetensi ya nggak pantas gitu ya. Kalau orang yang berdedikasi, orang yang berintegritas itu kelihatan kok dari cara dia bicara. Dari ya keadaan dia, nggak usah pun dia bicara, kita bisa membedakan. Karisma dari dalamnya, karakter ya. Jadi ini saya sudah belajar banyak yang seperti ini. Besar banget mulutnya saudara ya. Jadi yang ayat 12. Undi mengakhiri pertengkaran dan meleraikan orang-orang berkuasa.
Saudara yang disakiti lebih sulit didekati daripada kota yang kuat. Wow, ini gambaran apa? Ayat 19 ini. Saudara yang disakiti lebih sulit didekati. Itu sudah sakit hati, ada kepahitan mungkin. Karena mungkin dia menaruh, berekspektasi terlalu besar dengan saudaranya, ternyata dia disakiti. Artinya, lebih mudah menaklukkan kota yang kuat. Karena kalau udah disakiti seorang saudara, wah dendamnya kesumat dan bisa lebih parah, saudara. Dan pertengkaran itu seperti palang gerbang sebuah puri, akan membuka celaka yang lebih besar. Makanya cepat-cepat lari dari pertengkaran daripada nanti banyak ke sana ke sini gitu saudara ya. Ayat yang ke-20 saudara ya. Dari hasil mulutnya perut seseorang dikenyangkan, hasil bibirnya mengenyangkan dia. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat bahagia, dan ia disenangi Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Wah, ini kelihatan, saudara ya. Kita mau kaya, mau miskin, hormatlah kepada setiap orang. Jangan suka meremehkan mungkin saat ini Anda di atas. Tapi kalau Anda sombong, itu hanya nunggu waktu. Karena kata firman Tuhan, kesombongan mendahului kehancuran, saudara. Dan Anda yang diremehkan jangan kecil hati, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati Anda akan membawa Anda dipromosikan, tidak perlu pahit hati. Saudara, memang sering sekali kita lihat ya, kalau sudah memberi jawab itu kasar ya. Ingat di ayat 21 saya ulang, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Bukan berarti Anda nggak boleh ngomong, nggak boleh ini itu, tetapi gunakan untuk hal yang bijak. Kalau Anda memang, terutama kita perempuan, saudara, daripada menggosip, ajari anak Anda ayat hafalan sehingga kosakata Anda udah habis. Memang perempuan sama laki-laki lebih banyak diberi Tuhan kosakata. Bagi perempuan 20.000 kata, laki-laki hanya 7.000, paling banyak 10.000 sehari. Kenapa mesti perempuan lebih banyak? Makanya dibilang mulut perempuan, nggak pernah dibilang mulut laki-laki. Karena memang lebih banyak dari mulut perempuan. Tapi yang herannya saya, yang jadi pembicara, pemimpin, kenapa laki-laki bukan perempuan? Padahal yang banyak ngomong itu kan perempuan harusnya. Sebenarnya kesempatan itu pun ada bagi kita perempuan kalau kita tahu menggunakan karunia dan menggunakan potensi yang Tuhan beri. Sebenarnya punya kesempatan Tuhan beri 20.000 kata itu adalah potensi. Saudara, hanya tinggal kita menyetirnya untuk hal yang baik. 20.000 ini kata gunakan untuk mengayomi anak-anak, untuk berdoa, berdoa, bernyanyi. Udah berapa ribu kata keluar, saudara. Karena kita tiang doa, makanya Tuhan kasih spesial buat perempuan 20.000 kata. Itu bukan kelemahan, tapi itu kekuatan kalau kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Gunakan mulutmu itu, kata-kata yang sudah memang Tuhan sediakan kuotanya lebih banyak. Membimbing anak-anak ayat hafalan, sampai Anda nggak sempat lagi menggunakan ini untuk gosip. Kalau Anda menggunakannya tidak efektif, Anda juga tidak maksimal, justru Anda berdosa, karena Anda akan menggosip sana-sini, Anda akan memakan buahnya. Itu kata firman. Baru kita bicara, saudara, dari ayat 27. Siapa mendapat istri mendapat bahagia. Nah, yang belum menikah, menikahlah saudara ya. Karena Anda akan mendapat bahagia. Itu kata firman, bukan kata saya. Katanya begini saudara, dan ia disenangi Tuhan. Tuhan itu senang kalau kita itu dapat istri. Buat laki-laki dapat istri, ya ini juga buat perempuan dapat suami. Tuhan tuh senang. Itu firmannya ya. Kemudian orang miskin berbicara dengan memohon-mohon tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Itu yang tadi ya saudara ya ayat 21 itu yang saya ulang kembali. Ayat 24 terakhir, ada teman yang mendatangkan celaka. Tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Wah, saya bisa merasakan ini, saudara. Kadang saya tuh nggak nyambung sama kakak saya. Walaupun saat ini sudah pulih ya, saudara. Saya tuh lebih nyambung sama sahabat saya. Kakak saya pun begitu. Dia lebih nyambung sama temannya daripada sama saya. Itu biasa. Jadi ini tergenapi firman Tuhan ini. Seorang teman bisa lebih akrab daripada seorang saudara, saudara ya. Saya minum dulu ya setelah satu pembacaan firman Tuhan. Anda juga jangan lupa minum yang banyak ya. Baik, saudara, kita akan
masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, saudara. Tadi kita sudah membaca sangat-sangat banyak sekali firman Tuhan, saudara. Jadi di sini dikatakan, saudara, saya memberi judul untuk Amsal 18 ini, hikmat dan perkataan, keputusan dan ketergantungan kepada Tuhan. Wah, panjang kali, karena tadi panjang ayat 1 sampai 24. Kita ambil dari dasar firman Amsal 18 ya, saudara ya. Jadi di sini butuh hikmat ya, saudara. Saya senang sekali membaca firman Tuhan ini. Ya, tahu saudara, saya mau bahas Amsal 18 ini, Amsal yang penuh dengan hikmat tentang bagaimana kita menggunakan perkataan, bagaimana kita membuat keputusan dan bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan. Banyak orang jatuh, saudara, itu bukan karena kurangnya kesempatan, bukan. Kesempatan itu banyak. Tetapi apa yang menjatuhkan orang? Karena dia tidak menggunakan hikmat. Dan penting sekali menggunakan hikmat dalam ketiga aspek ini. Apa saja, saudara? Kita akan belajar 3 pesan ilahi. 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Kita udah panjang lebar membaca Amsal 18 ayat 1 sampai 25, 23, ayat 24. Amsal 18 ayat 1 sampai 24 tadi, saudara. Kita udah panjang lebar. Ada 3 pesan di sini. Dan ini perlunya hikmat, saudara, dalam ketiga hal ini. Perkataan. Hikmat dalam perkataan. Kenapa? Karena perkataan kita ini yang menentukan hidup atau mati. Wow! Jadi bukan Anda ditusuk atau tidak, tapi perkataan Anda akan menentukan hidup atau mati Anda, kata Amsal. Saya ulang di ayat 21 tadi, saudara, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, ya saudara, siapa suka menggemakannya. Jadi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi siapa yang suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Ya, akan memakan buahnya. Ya, jadi hati-hati dengan lidah Anda. Anda tidak akan pernah tahu, saudara. Hati-hati dengan lidah Anda. Ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita akan mengeksegesis dari kata dikuasai, ya. Dikuasai itu dalam bahasa Ibraninya masal. Wow, ini artinya apa? Mengendalikan, mengendalikan, memerintah. Kemudian kita ambil kata lidah, karena di sini kunci. Lidah ini, ya, lidah ini yang menguasai hidup mati kita. Dalam bahasa Ibraninya, saudara, lashon, ya. Lashon artinya ucapan, percakapan, ya. Kemudian cara berbicara, saudara. Ini semua di sini, saudara. Cara berbicara. Jadi ada makna di sini, hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya di sini apa? Perkataan kita ini, saudara, memiliki kekuatan. Jadi jangan sembarangan untuk menciptakan kehidupan atau menghancurkannya. Makanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang, terang pun jadi. Dia hanya cukup berkata-kata. Jadilah gelap, jadilah cakrawala. Semua isi hanya manusia yang dia tidak hanya berkata-kata, tetapi dia melakukan sesuatu, saudara. Jadi apa yang kita ucapkan hari ini, itu akan membentuk masa depan kita. Nah, kalau yang bilang sial, sial, aku nggak ada punya masa depan, jadi, saudara, jadi. Makanya jangan sembarangan berkata-kata, ada kuasa, itu terjadi, tercipta jadinya. Makanya hati-hati dengan perkataanmu. Ubah perkataanmu, itu yang mengubah hidupmu. Oprah Winfrey, saudara, saya terinspirasi dengan wanita ini. Dia lahir dalam kemiskinan, tetapi dia selalu berbicara dengan iman, saudara, bahwa hidupnya akan berubah dan perkataannya itu menjadi kenyataan. Makanya saya sering mengatakan, aku akan menjadi pembicara besar, direktur Empower Woman. Saya katakan aja, saudara, tiap pagi. Saya akan berbicara, ada favor Tuhan, ada kebaikan Tuhan, saya katakan aja, saudara. Ya, tetapi itu lama-lama perkataan itu kita hidupi dan kita lakukan. Bagian kita, iya ya. Gimana ya caranya? Itu pasti otomatis, saudara. Karena ada hukum gravitasi, tarik-menarik. Yang kau katakan itu akan menarikmu untuk melakukan. Makanya jangan katakan bodoh sama anakmu. Ini kok nggak bisa, ini nggak bisa. Jangan, saudara. Itu menarik dia.
Kalaupun nggak, misalnya kau sebel banget, coba perkatakan yang memberkati dia. Kau pasti bisa anakku. Fokus. Kau pasti bisa. Dia jadinya ingat perkataan itu menarik dia, saudara. Walaupun ada perkataan yang justru membuat kita itu jadi cambuk, itu tergantung orang yang meresponnya, saudara. Tetapi dia jadi punya dendam jadinya, tidak tidak baik niat dia itu untuk berubah. Nah, tetapi seiring waktu saya tahu semua akan diproses oleh Tuhan, orang-orang pilihannya terutama. Jadi mulai perkatakan pada dirimu, pada keluargamu, engkau mendeklarasikan yang kau inginkan dalam imanmu itu, dan jadilah. Steve Jobs juga berkata, orang yang cukup gila untuk berpikir mereka bisa mengubah dunia adalah orang yang benar-benar melakukannya. Karena pertama dia mengatakannya, perkataan itu dari pikiran, saudara, dan mengatakannya, maka dia bisa melakukannya benar-benar. Wow, maka hati-hati. Jadi di sini yang kita teladani, kata-kata kita adalah benih bagi masa depan kita. Karena itu perkatakan yang baik, tabur yang baik, ya, dan kita akan menuai yang baik, saudara. Yang kedua, saudara, keputusan yang bijaksana menyelamatkan hidup. Ya, kata Amsal ayat 18 tadi, ayat 15 tadi, Amsal 18 ayat 15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Kalau dia yang bijak, pasti dia dapat pengetahuan. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ya, ini orang-orang yang bijak itu suka mendengar yang baik-baik, yang membangun iman, yang menambah pengetahuan, maka dia makin berpengetahuan. Nah, dari kata ini kita akan eksegesis, saudara. Hati, ya, karena di sini hati yang tadi hati orang berpengertian. Hati itu apa? Dalam bahasa Ibraninya, leb. Ini merujuk pada apa? Pusat pemikiran dan emosi manusia itu sebenarnya bukan di pikiran, tapi di hati, saudara. Hati inilah sumber segala kehidupan. Dari sini semua keluar, saudara. Terpancar kehidupan. Karena itu jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu betul-betul. Itu benar lagunya ya. Mau dari agama apapun ya. Karena Alkitab duluan mengatakan jagalah hati ini. Karena dari sini terpancar kehidupan. Jadi sebelum A. Agim juga membuat lagu itu, ribuan tahun sudah ada di Alkitab, saudara ya. Jadi pengetahuan dalam bahasa Ibrani ya. Karena di sini hati yang berpengertian memperoleh pengetahuan. Jadi pengetahuan itu apa? Kalau kita bahas dari bahasa aslinya, saudara, itu adalah da'at. Apa itu da'at, saudara ya? Da'at. Da'at itu, da'at. Oke. Sorry ya, tadi ada yang keputus, saudara. Mungkin keputus gara-gara ini. Sebentar. Oke, da'at. Nah, da'at itu berarti pengertian yang dalam dan bijaksana. Itulah pengetahuan. Pengetahuan itu pengertian yang dalam tetapi bijaksana. Jadi artinya apa dari ayat ini? Dari ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Maksudnya apa? Dan telinga bijak menuntut pengetahuan. Artinya orang yang bijaksana itu tidak hanya mendengar saudara no, tapi dia juga mencari. Pasti dia mencari dan mengamalkan pengetahuannya. Sehingga keputusan yang buruk itu terhindarkan. Karena sebenarnya keputusan yang buruk itu seringkali berasal dari kurangnya hikmat. Kita membuat keputusan buru-buru tanpa doa dulu, tanpa tanya Tuhan dulu, tanpa berpikir dulu, tanpa merenung. Makanya berpikir dulu sebelum berbicara, saudara. Supaya kita tidak salah membuat keputusan. Saya suka pernyataan dari Elon Musk, saudara. Katanya terus belajar dan mencari pengetahuan. Padahal Elon Musk ini nggak punya latar belakang formal, dia nggak lulus ya dalam roket, tetapi justru dia lebih paham ilmunya, saudara. Saya nggak mengecilkan pendidikan karena saya juga orang yang wow, saya sampai doktoral ya, saudara. Itu artinya pendidikan itu juga bentuk kerendahan hati. Jadi itu cara pandang, bukan kesombongan. Justru orang yang suka belajar bukan untuk kesombongan kalau itu benar-benar dia niatkan, tetapi untuk bentuk kerendahan hatinya yang senang belajar dan mengamalkan ilmunya. Namun saya juga tidak mengecilkan orang yang tidak belajar di sekolah formal. Elon Musk, dia ini orang yang belajar. Bukan berarti dia nggak tamat, dia nggak belajar. Bukan, dia banyak belajar, justru lebih banyak belajar. Makanya dia bisa jadi orang hebat dalam konteks yang informal. Tetapi intinya dia belajar sehingga dia bisa membangun SpaceX. Kemudian saya belajar banyak dari seorang tokoh, Nelson Mandela. Siapa yang tidak kenal presiden ini?
Dia mengatakan pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi jangan sepele Anda, Elon Musk aja nggak sekolah dia, jangan, itu bukan itu. Dia itu sekolah dalam sekolah informal yang mungkin Anda nggak tahu. Dia tetap sekolah, tetapi sekolah informal, sekolah kehidupan. Anda sekolah nggak? Jangan nonton-nonton drakor aja Anda. Karena memang pendidikan, mau itu formal, informal, itu yang mengubah dunia. Baca buku. Anda pikir Anda bisa jadi, aku nggak perlu baca buku. Kan Elon Musk ini nggak perlu belajar. Enggak, mereka tuh belajar. Hanya bukan dalam tingkat formal. Itu saja bedanya, saudara ya. Intinya mereka tetap belajar. Baca buku, dengerin nasihat ya. Kalau sekarang dengerin podcast-podcast yang pendidikan ya, bukan gosip. Buat apa itu gosip-gosip ya, saudara? Jadi, di sini yang diingatkan, hidup kita ini ditentukan oleh keputusan kita. Keputusan yang baik datang dari hikmat, dan hikmat datang dari pencarian kebenaran. Yang ketiga, apa yang kita pelajari di sini? Ketergantungan kita kepada Tuhan sebagai benteng yang kuat. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, mari kita ulek-ulek bahasa asli dari ayat 10 ini, Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan, menara. Kata menara, ini dalam bahasa Ibraninya, migdal. Ya. Artinya apa? Benteng pertahanan tinggi. Jadi menara itu benteng pertahanannya tinggi, kokoh, itulah menara. Kemudian, kenapa nama Tuhan menara yang kuat, lalu orang benar berlari ke sana dan selamat? Mari kita ulek kata selamat. Selamat dalam bahasa Ibraninya adalah sagap. Artinya diangkat tinggi. Tidak tersentuh oleh bahaya. Tidak tersentuh badai. Orang kalau misalnya ada tsunami, dia pergi ke menara yang tinggi, yang kuat, yang kokoh. Nah, itu yang tidak tersentuh bahaya. Artinya apa? Kalau kita ada dalam Tuhan, kita ada dalam perlindungan yang kuat, yang tinggi, maka kita akan terhindar dari bahaya. Banyak orang mencari perlindungan dalam kekayaannya, dalam kekuasaannya, dalam kecerdasannya, tetapi sebenarnya saudara, hanya Tuhan yang dapat menjadi perlindungan sejati kita, saudara. Saya suka Nick Pujisiri, saudara. Kalau Anda tahu yang itu, maaf saudara, nggak ada tangan, nggak ada kaki, saudara. Aduh, itu orang tua pasti sedih banget ibunya. Tapi ini hati yang besar sekali dan Tuhan bisa memakai siapapun. Dia mengubah sejarah. Dia lahir tanpa tangan, kaki, tetapi dia memilih percaya pada Tuhan dan dia menjadi motivator yang paling menginspirasi dunia karena dia sudah mengalami Tuhan, bukan hanya sekedar membicarakan Tuhan. Mengalami Tuhan itu lebih penting. Dan orang bisa melihat itu dalam kehidupan Nick Pujicir dengan keadaannya itu. Justru itu membawa berkat Tuhan, justru membuat nama Tuhan ditinggikan, saudara. Oh, Tuhan tidak pernah salah, saudara. Bukan berarti dia menghukum. Itu ada rencana-rencana Tuhan kalau diizinkan yang demikian. Bukan berarti dia setuju orang-orang yang cacat, tidak. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya suka pernyataan Abraham Lincoln yang sangat bijak. Saya suka Presiden Abraham Lincoln. Ya, dia bukan gambaran yang sempurna, tetapi orang yang berhati besar, berjiwa besar, dan rendah hati untuk dibentuk menjadi orang besar. Ini seperti gambaran kita semua, saudara. Siapa sih kita yang perfect banget, saudara? Tapi kita belajar dari Abraham Lincoln. Dia sering berdoa kepada Tuhan walaupun dia udah jadi presiden. Dalam tiap keputusannya, itu penting bagi dia. Semakin banyak waktunya untuk bahas hal-hal penting di negara, semakin banyak dia menghabiskan waktunya dalam doa. Bahkan di tengah perang, saudara, dia berdoa mengandalkan Tuhan. Wow, saya berharap semua presiden-presiden seperti Abraham Lincoln punya hati yang besar, punya kerendahan hati, punya jiwa yang besar, dan bergantung penuh pada Tuhan yang besar. Maka ini yang akan membawa negaranya menjadi negara yang besar. Semakin kita sibuk bukan berarti kita nggak punya waktu sama Tuhan, tapi kita bergantung. Seperti Abraham Lincoln, dia semakin banyak berdoa, bergantung pada Tuhan. Tuhan senang orang-orang yang rendah hati, yang bergantung pada Tuhan seperti Abraham Lincoln. Mari kita teladani beliau, saudara. Jadi, kita perlu menjadi orang yang bijak dalam perkataan, dalam keputusan, dan bergantung penuh kepada Tuhan seperti teladan si Abraham Lincoln yang sangat menginspirasi saya. Dari Amsal 18 ini mengajarkan bahwa perkataan kita ini bisa membawa kehidupan atau kehancuran. Itu keputusan kita. Itulah yang menentukan masa depan kita. Dan kita perlu sadar hanya Tuhan yang
jadi benteng perlindungan kita. Saudara coba renungkan ini, apa kata-kata yang kita sering ucapkan setiap hari? Apakah itu sudah mencerminkan iman dan kehidupan kita, saudara? Nah, sekarang yang paling penting, bagaimana sih supaya kita itu bisa mencari hikmat dalam pengambilan keputusan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sebagai benteng kita? Mari kita berkomitmen untuk hidup dengan hikmat ilahi setiap hari dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, saya mau nyatakan karena kita sudah tahu pentingnya lidah dan hidup mati dikuasai lidah dan kita perlu hikmat dalam membuat tiap keputusan. Maka bagaimana caranya untuk mencari hikmat dalam pengambilan keputusan? Saudara, Anda perlu ingat bahwa keputusan yang kita buat hari ini benar-benar akan menentukan masa depan kita. Jadi salah satu tanda kedewasaan rohani kita adalah kemampuan kita mengambil keputusan yang bijaksana. Dari Amsal 18 ayat 15 berkata, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Anda berpengertian, Anda punya pengetahuan ya saudara ya. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa hikmat tidak datang secara otomatis. Jadi harus dicari, bukan berarti oh datang hikmatnya datang. No, harus ada upaya kita mencarinya dengan sungguh-sungguh. Jadi gimana caranya? Saya mau dong hikmat itu mau. Jangan bilang gitu aja. Oke, yang penting ada kemauan aja, ada jalan, saudara. Jadi cara mencari hikmat untuk kita bisa mengambil keputusan dengan hikmat. Pertama, cari Tuhan. Jadi enggak itu hanya sederhana. Anda mencari hikmah, pertama cari Tuhan, bukan baca buku ya. Setiap hari aku tiga buku besar-besar, buku pengetahuan. Bukan, cari Tuhan aja dulu. Cari Tuhan dalam apa? Dalam doa. Bangun tidur doa dulu, nyembah dulu, baca firman, itu makanan roh. Ya, kuat rohmu, kuat jiwamu, kuat tubuhmu. Wow, pasti. Karena firman Tuhan yang berkata, Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ini sangat penting, saudara. Seringkali kita mengambil keputusan berdasarkan logika, perasaan kita sendiri. Namun dari sini kita belajar bahwa hikmat sejati datang dari Tuhan. Kita perlu berdoa, cari Tuhan, cari jawaban dalam firman-Nya sebelum kita mengambil langkah besar, saudara. Jadi caranya untuk punya hikmat supaya kita selalu berhikmat dalam mengambil keputusan sangat mudah. Awali setiap hari semuanya, segala sesuatu dengan doa, dengan mencari Tuhan. Mencari hikmat awali dengan mencari Tuhan. Karena apa? Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan, awal hikmat. Jadi doakan setiap keputusan penting. Kalau Anda jadi pemimpin ataupun tidak pemimpin, minimal menjadi pemimpin diri sendiri, berdoa. Mau besar, mau kecil, berdoa. Itu bukan konyol. Jangan dulu ada masalah besar baru berdoa. Tidak. Kemudian baca Alkitab. Saudara mungkin aduh disuruh baca Alkitab. Kenapa sih baca Alkitab, baca Alkitab? Apa sih ini? Saudara, itu harus diulang-ulang. Dan kalau perlu diperkatakan, saat kau memperkatakan ada kuasa keluar dari mulutmu, saudara. Saya dulu juga orang yang apa sih maknanya ini? Baca ulangan ini apa nih? Aduh. Kemudian saya mengatakan bahwasanya memang firman di situ ada jawaban, tapi nggak ada nih jawaban politik di sini. Cuma dibilang ini, itu dari rema Roh Kudus, itu koneksi, itu roh. Itu perkataan firman, perkataan roh Tuhan. Karena firman Allah, Alkitab ini bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab ini adalah firman Allah sendiri. Ketika Allah berfirman, ada kuasa keluar dari sini. Ketika kau mengatakan firman itu, mau apapun itu perkataan manusia, ini firman Allah, mau perkataan setan, ini firman Allah. Anda harus paham, semua diizinkan dalam Alkitab ini untuk kemuliaan nama Allah. Anda perkatakan itu, Anda perkatakan, dan jangan kerendahan hati saya mengatakan, jangan hanya memperkatakan, undang kuasa Roh Kudus. Jadi itu terkoneksi, ya. Kita ada kemauan, kita membaca, ada firman, ada kuasa Roh Kudus bekerja, memberi kita remah. Begitulah cara kerjanya. Tiba-tiba kau ngerti. Waktu kau jadi presiden Tuhan, kau hanya membaca Tuhan adalah gembalaku. Kau baca sekali belum kau dapat remanya. Kau baca lagi bahkan kau nyanyikan.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di lembah yang berpadak berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Itu firman ya, yang dinyanyikan. Atau kau bacakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Kau ulang, kau ulang. Roh Kudus, dia tahu apa yang sedang kau pikirkan. Dan dia kaitkan dengan firman ini. Kalau Tuhan adalah gembalamu, maka melangkahlah. Sekarang lakukanlah tugasmu sebagai pemimpin. Ambillah tindakan iman. Dan biarkanlah kau dengarkan suara gembalamu. Bahwa kau tidak akan kekurangan. Saudara, kau mendapat rema itu kuasa. Itu maksudnya baca, renungkan. Baca, renungkan. Undang Roh Kudus. Roh Kudus, apa maksud firman-Mu? Lalu kau punya masalah politik, tapi firman yang berkata, Tuhan adalah gembalaku. Itu ada urusannya dengan politik, saudara. Itu yang saya maksud. Itu yang saya dapat dan saya alami, saudara. Maka semua firman ini tidak ada yang kembali sia-sia. Tetapi butuh kerendahan hati kita mengundang kuasa Roh Kudus menguasai kita ketika kita membacakannya, memperkatakannya, tidak ada yang kembali sia-sia. Tetapi sebesar apa kau menyiapkan hatimu dan sebesar apa imanmu, maka jadilah demikian. Bacalah Alkitab secara teratur untuk memahami prinsip hikmat Allah. Dengarkan suara Roh Kudus yang membimbing kita dalam damai sejahtera. Itu cara untuk kita mencari hikmat, menggunakan hikmat dalam segala sesuatu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu saudara ya. Ini kita teladani dari Yesus sendiri memberi teladan ketika dia memilih 12 murid, dia menghabiskan semalam untuk berdoa. Padahal dia Tuhan, makanya sering digunakan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Dia berdoa sama siapa? Berarti dia bukan Tuhan. Ya itu orang-orang Kedar ngomongnya kayak gitu, saudara. Dia sedang memberi kita teladan ketergantungannya kepada Bapa karena dia dan Bapa adalah satu. Ketika dia meninggalkan tahtanya, mengosongkan diri jadi manusia, dia sama seperti kita. Walaupun dalam keilahiannya, dia saja bisa menentukan itu. Tetapi dia mau memberi kita teladan, saudara. Karena dia sedang sosok manusia. Bagaimana bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Bapa. Walau dia Tuhan juga. 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi tujuan dia memberi teladan dan menyelamatkan kita dari dosa. Siapa Tuhan seperti Tuhan Yesus, saudara? Jadi nggak benar. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Sama siapa dia berdoa? Dia sedang memberi kita teladan untuk bergantung penuh kepada Bapa di surga. Karena yang di surga pada saat itu Bapa. Jadi ada 3 pribadi. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Allahnya orang Kristen Esa. Ketiganya yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Walaupun suara saya apa? Saya tahu Tuhan memahami suara saya. Dia lihat hati saya ya saudara ya. Jadi itu jawabannya ya saudara ya bagi Anda kaum Kedar yang suka memperalat itu untuk tidak mengakui keilahian Tuhan. Aduh, kecil banget ya saudara ya. Yang kedua, gimana caranya supaya kita dalam segala sesuatu mengambil keputusan itu dengan hikmah? Yang kedua, cari nasihat dari orang yang bijaksana. Itu artinya Anda sedang cari hikmat dalam membuat keputusan. Amsal 11 ayat 14 berkata, di mana tidak ada pimpinan, bangsa jatuh. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Jadi ini penting. Seringkali kita terbatas melihat segala aspek sebuah keputusan. Orang lain yang lebih berpengalaman dapat memberi kita perspektif yang lebih baik, yang lebih berbeda, saudara. Karena itu kalau Anda mau bangun rumah, paling tidak tanya sama orang tua Anda ya, yang dekat-dekat dulu. Gimana waktu membangun rumah Anda? Membangun rumah.
Tanya sama yang berpengalaman, walaupun dia di bidang lain Anda lebih unggul, itu rendah hati. Tanya, karena pengalaman orang masing-masing berbeda, saudara. Jadi konsultasi dengan mentor, pemimpin rohani, atau yang lebih dewasa imannya. Jangan hanya mendengar nasihat yang ingin kita dengar, jangan sukanya yang dengar-dengar yang manis-manis aja, tetapi terbukalah pada kebenaran. Kebenaranlah yang akan menutrisi kita, kebenaranlah yang akan memperbaiki kita. Kemudian tetap juga setiap nasihat itu kita evaluasi, kita saring, jangan langsung terima juga bulat-bulat. Saring semua itu dengan doa. Kembali lagi pada Tuhan. Dengan firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita mengikuti nasihat yang mana itu ada damai sejahtera. Itulah kalau kita ada dalam koridornya Tuhan. Contohnya Salomo, dia dikelilingi oleh banyak penasehat yang bijak. Dia rendah hati untuk mau diajari, saudara. Itu bentuk kerendahan hati, mau diajari, mau belajar. Jadi sebenarnya sekolah itu bentuk kerendahan hati. Raja Rehabeam, anaknya Salomo yang menggantikan dia, malah kehilangan kerajaan karena apa? Dia hanya mau nasihat yang enak-enak didengar dari teman-temannya yang penjilat-penjilat, saudara ya. Nah, bila kita membaca kisahnya di 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 11, saudara ya. Dari sini kita belajar banyak, saudara. Terimalah nasihat, mintalah nasihat, paling tidak sama ayahmu, ibumu, temanmu yang lebih pinter, mintanya baik-baik. Ya kalau dia nggak mau ngasih baik-baik itu urusan dia, cari terus cari. Pertimbangkan, tetap lagi, udah itu pun kau filter, tetap lagi kau doakan. Jadi Amsal 19, saudara, itu dari sini tadi kita. Yang ketiga, cara mencari hikmat supaya berhikmat dalam membuat keputusan. Analisis. Analisis dengan bijak, jangan buru-buru. Apapun keputusan yang diambil buru-buru itu tidak baik. Pertama, keputusan itu didoakan. Mau diputuskan, didoakan lagi. Jangan buru-buru. Saya ada 3 pesan seorang komandan pada wakilnya ketika dia pergi. Cek, recheck again, and check again. Artinya apa? Cek itu sampai 3 kali, jangan buru-buru. Cek lagi, saring lagi, ya. Jadi, keputusan yang terburu-buru itu seringkali berakhir dengan penyesalan, saudara. Tetapi hikmat itu berarti mengambil waktu untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum bertindak, saudara. Jadi, saudara, di sini contohnya itu cara kita mempraktekkannya, kumpulkan informasi yang cukup sebelum membuat keputusan besar. Jangan ambil keputusan dalam kondisi emosional, jangan. Ada 3 hal yang kita nggak boleh ngambil keputusan. Saat kita marah, saat kita terlalu senang, saat kita takut, ini jangan. Jangan ambil keputusan di sini. Lebih baik Anda diam, berdoa dulu. Sama seperti orang itu kalau lagi marah, cerai, cerai, ya itu dia emosional. Atau dia terlalu senang, ya silakan, silakan, ambil semua ya, sampai semua diambil orang yang ajas manfaat sekalian. Makanya itu kita perlu kontrol penguasaan diri. Atau kita takut, ya, ambil aja, ambil karena takut. Tidak perlu penguasaan diri. Nanti kamu termakan kata-kata. Jadi perlu membuat daftar kelebihan dan kekurangan setiap pilihan, bijaksana. Tidak terburu-buru itu artinya Anda bijaksana. Tetap bawa dalam doa. Jangan juga lamban, bukan karena Anda mengerostek, cuman karena anda lambat. Iya ya nanti ya. Nonton ini, nonton itu. Bukan karena Anda mengcross-check ya. Jadi ini teladannya Yesus beri contoh. Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 28 bahwa seseorang yang mau membangun menara dia harus lebih dulu menghitung biayanya. Itu artinya Yesus sedang mengajari kita buat segala sesuatu terorganisir, sistematis, ada planning. Bukan berarti orang Kristen itu modal iman nekat, tidak. Planning itu perlu, tapi kita bawa planning itu ke dalam ke bawah kaki Tuhan. Karena kita bergantung penuh kepada Tuhan. Itu maksudnya, saudara ya. Saya minum lagi nih saudara ya. Saya minum kopi pahit. Jadi, apalagi cara mencari hikmat supaya kita berhikmat dalam membuat keputusan. Andalkan damai sejahtera Tuhan. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi kita membuat keputusan itu ada damai sejahtera. Setelah kita mempertimbangkan, setelah kita mencari data, kita minta tuntunan Roh Kudus. Itu ada damai sejahtera. Barulah buat keputusan. Kenapa ini penting, saudara? Salah satu tanda bahwa kita membuat keputusan yang benar adalah kita punya damai sejahtera dalam hati kita. Jika kita merasa ragu, gelisah, tertekan, itu bisa jadi peringatan dari Tuhan.
Mungkin kamu sudah diingatkan Tuhan, jangan kau sakiti perempuan itu. Dia tidak bersalah, tapi kamu punya dendam kesumat sama dia. Ya, kamu tidak realistis lagi, kamu cari-cari celah untuk menjatuhkan perempuan itu. Kau tindas dia dengan kekuasaanmu, padahal Tuhan sudah bilang, kau tidak merasa damai sejahtera. Kau juga ada ragu, ada gelisah. Itu artinya Tuhan sedang memberimu peringatan, kawan. Makanya kita perlu damai sejahtera. Jadi ini prakteknya bagaimana? Kalau kau tidak damai dalam hati, jangan terburu-buru ambil keputusan. Doa dulu, minta konfirmasi lagi dari Tuhan. Banyak cara Tuhan mengkonfirmasi. Dari firman, dari situasi, atau nasihat orang lain. Contohnya saudara, Paulus, dia sering menunggu pimpinan Roh Kudus sebelum pergi ke suatu tempat dalam pelayanannya. Kita bisa membaca kisahnya dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Paulus ini seorang rasul yang sangat diurapi Tuhan. Dia nggak gegabah dalam tiap keputusannya, mau sederhana mau besar, tetap ngandalin Tuhan. Dan kalau dia sudah mendapat pimpinan Roh Kudus, ada damai sejahtera, baru dia pergi. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, hikmat tidak datang begitu saja tiba-tiba hanya karena kau takut Tuhan langsung berhikmat. Tidak. Itu harus dicari dan dicari dengan sungguh-sungguh. Dan membuat keputusan yang benar. Itu perlu. Cari Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Dengar nasihat orang bijak. Analisis secara bijak tanpa terburu-buru. Andalkan damai sejahtera Tuhan. Ini 4. Supaya kita bisa membuat keputusan yang benar. Pertama, saya ulang, cari Tuhan. Sebelum membuat keputusan, cari Tuhan dalam doa dan baca firman. Dengar nasihat orang bijak, dengar semua nasihat yang lain. Analisis secara bijak tanpa terburu-buru. Analisis tanpa buru-buru. Andalkan damai sejahtera Tuhan. Jadi apakah kita sudah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pengambilan keputusan kita? Mari kita belajar mencari hikmat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, yang telah mengajarkan kami banyak hal, yang telah membimbing kami, yang telah mengajari kami supaya kami berhati-hati dalam tiap perkataan kami. Tuhan, ada 3 hal yang kami pelajari dari Amsal 18 ini, Tuhan, di mana kami harus bergantung penuh kepada Tuhan dan keputusan yang bijaksana itu yang menyelamatkan hidup kami. Bagaimana kami harus menjaga perkataan kami karena ini yang menentukan hidup dan mati. Dan terima kasih kau ajari kami Roh Kudus, ada 4 hal. Hari ini kami belajar untuk mencari Tuhan sebelum membuat keputusan, membaca firman-Mu, mencari Tuhan, mencari Engkau dalam doa kami, dalam firman yang Kau nyatakan akan banyak hal. Kami juga mau mendengar nasihat-nasihat orang bijak di sekeliling kami. Tuntun kami tetap memfilternya kepadamu dan menganalisis secara bijak tanpa buru-buru dan mengandalkan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Kau ajarkan hari ini, Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu akan selesai berfirmanlah terus, dan firman ini hidup di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, saudaraku. Kita mengakhiri ibadah kita ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan kemuliaannya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah pekerjaan usaha kita, bisnis kita, apapun yang kita lakukan. Oleh kemurahan Tuhan diberkatinya, dibuatnya berhasil bagi kemuliaan namanya. Mari kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Amin, amin, amin. Sekian firman Tuhan dari Amsal 18. Kita akan masuk nanti di Amsal yang ke-20 untuk hari Kamis.
Jangan lupa saudara, mungkin jam 5 ya saudara ya, supaya istirahat saya cukup ya saudara. Kita akan kembali dalam program Membangunkan Fajar. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Saya harap tetap setia. Bagi yang punya permohonan doa, silakan DM saya saudara. Nanti sama-sama karena kadang mengambil waktu banyak. Oke.